Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang akan mendasari kita sebelum belajar tentang pengantar proses stokastik, yaitu materi tentang dasar-dasar probabilitas. Baik, kita mulai. Kita akan belajar konsep probabilitas dulu. Jadi probabilitas pengertian secara klasik atau secara teori itu adalah angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Ya, jadi tanpa kita melakukan percobaan, kita sudah punya teori yang mendasari itu. Misalnya, tanpa kita melempar koin, kita sudah punya teori atau mindset bahwa peluang akan muncul angka jika dilempar koin sebanyak 1 kali itu adalah 0,5. Contoh lain, misal terdapat populasi 10 mahasiswa, ada 6 mahasiswa laki-laki, maka peluang ada mahasiswa laki-laki di situ adalah 0,6. Nah, jadi tanpa kita melakukan eksperimen, kita sudah memiliki nilai probabilitas secara teori. Kemudian, selain secara klasik, ada pengertian probabilitas secara empiris. Ya, nilai probabilitas secara empiris ini didapatkan berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan. Sebagai contoh sederhana, kalau kita tadi punya angka peluang bahwa koin itu peluangnya setengah-setengah, maka empiris, misal kita lempar koin 10 kali dan ternyata muncul angka 7 kali, maka kesimpulannya peluang muncul angka adalah 0,7. Jadi tidak lagi setengah seperti teorinya, tapi menurut empiris atau berdasarkan eksperimen, itu adalah peluangnya 0,7. Kemudian, selain secara klasik dan empiris, juga ada probabilitas secara subjektif. Subjektif ini dibuat sendiri oleh yang membuat pernyataan. Oke. Sebagai contoh, misalnya, apabila saya belajar serius dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peluang saya lulus adalah 97%. Nah, ini berdasarkan si pembuat pernyataan sendiri. Dengan tidak melakukan eksperimen, diperoleh angka tersebut menurut keyakinan si pembuat pernyataan. Nah, dalam mata kuliah ini, yang akan kita bahas sebagian besar adalah probabilitas secara empiris. Untuk probabilitas secara subjektif tidak akan dipelajari, dan untuk probabilitas secara klasik atau teori akan dipelajari di mata kuliah pengantar statistika matematika. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, dalam kita menganalisis sesuatu, kita perlu mengambil kesimpulan. Nah, supaya dapat diambil kesimpulan yang tepat, kita perlu mengumpulkan data. Ya. Karena kita perlu mengumpulkan data, maka kita perlu melakukan eksperimen. Nah, probabilitas ini berhubungan dengan eksperimen dengan hasil yang tidak pasti. Contohnya misalnya penelitian tentang kondisi cuaca. Itu tidak pasti karena cuaca bisa berubah-ubah. Bisa hujan, bisa berawan, bisa cerah. Tapi misal terdapat penelitian yang akan meneliti apakah hari ini matahari terbenam, nah itu bukan eksperimen karena hampir bisa dipastikan insya Allah matahari pasti akan terbenam. Jadi fokus di sini yang berkaitan dengan probabilitas adalah berhubungan dengan hal-hal yang belum bisa dipastikan secara 100%. Nah, karena eksperimen itu hasilnya nggak pasti, maka perlu dilakukan percobaan berulang-ulang untuk memperoleh hasil yang transparan, seperti itu. Oke, nah kemudian beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum masuk ke probabilitas itu adalah kita perlu tahu dulu apa eksperimen itu.
eksperimen adalah usaha yang mempunyai variasi dalam hasilnya. Jadi kuncinya adalah ada variasi. Jika tidak ada variasi, namanya bukan eksperimen. Jika ada orang yang meneliti apakah manusia akan meninggal dunia atau tidak, itu bukan eksperimen, karena semua manusia pasti akan meninggal dunia. Tapi kalau ada penelitian yang memprediksi kapan manusia meninggal dunia, nah berarti di situ variasinya adalah dalam hal waktu meninggal dunianya, bukan dalam hal meninggal dunianya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Kalau kita melempar koin, ruang sampelnya ya angka dan gambar. Kalau kita menghitung IPK mahasiswa, ruang sampelnya ya dalam rentang 0 sampai 4. Nah, sesuatu yang bukan eksperimen itu hanya memiliki satu ruang sampel. Ruang sampel yang anggotanya hanya satu. Jadi, misalnya, apakah hari ini matahari terbenam? Ruang sampelnya cuma satu, yaitu terbenam. Karena tidak mungkin tidak terbenam matahari itu. Nah, kemudian dari ruang sampel itu, dari beberapa hal yang mungkin terjadi itu, tentu tidak semuanya akan terjadi dalam percobaan yang kita lakukan. Nah, beberapa anggota dari ruang sampel itu kita sebut dengan peristiwa atau kejadian. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebagai contoh penelitian tentang kondisi cuaca. Bisa berawan, bisa cerah, bisa hujan. Nah, eksperimennya misalnya mengamati cuaca per hari. Kemudian ruang sampelnya misalnya ada 3 cerah berawan hujan. Peristiwanya, nah seperti ini, ada hari pertama cerah, hari kedua hujan, hari ketiga cerah, dan hari keempat berawan. Oke. Nah, dalam penelitian yang terdapat variasi dalam hasilnya itu, di setiap ruang sampelnya itu ada ukuran ketidakpastian yang kita sebut dengan peluang. Jadi, pada himpunan ruang sampel itu ada suatu ukuran yang tidak pasti. Mana ruang sampel anggota himpunan ruang sampel mana yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Oke, itulah yang kita sebut dengan probabilitas ya. Jadi probabilitas itu adalah suatu ukuran ketidakpastian yang dimiliki oleh anggota-anggota himpunan di ruang sampel. Jika peluangnya semakin mendekati 0, maka peluang kejadian tersebut akan semakin besar untuk tidak terjadi. Sedangkan jika peluangnya mendekati 1, maka kejadian tersebut akan semakin besar peluangnya untuk terjadi. Untuk hal-hal yang sudah pasti, misalnya peluang sama dengan 1, itu tidak perlu dilakukan eksperimen, atau peluang yang sama dengan 0 tidak perlu dilakukan eksperimen. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya setelah kita mengenal tentang konsep probabilitas, akan kita bawa ke konsep variabel random atau peubah acak. Variabel random secara mudahnya adalah sampling yang kita lakukan. Jadi kita mengumpulkan sampel, di mana sampel itu sebenarnya adalah anggota dari ruang sampel. Nah, maka variabel random itu adalah anggota-anggota ruang sampel itu yang kita peroleh dalam pengumpulan sampel. Oke. Nah, secara bahasa tekstual, variabel random adalah fungsi yang memetakan anggota ruang sampel ke dalam bilangan real. Oke, contohnya ini singkat saja. Misalnya ruang sampelnya adalah tinggi badan mahasiswa yang berada pada rentang 150 sampai 190 cm. Oke. Maka variabel randomnya, variabel random tinggi badan mahasiswa, nilai-nilainya ya akan berada pada rentang itu. Oke, ini yang dimaksud dengan memetakan ke dalam bilangan real. 155, 160 semuanya berada pada
rentang ruang sampelnya. Oke, contoh lain, misal dalam pengamatan cuaca tadi, ada cerah, berawan, hujan. Nah, bagaimana memetakan kategorik seperti ini ke bilangan real? Kita lakukan dengan memberikan kode seperti itu. Sehingga kita akan peroleh nilai-nilai variabel randomnya itu adalah hari pertama cerah, hari kedua berawan, hari ketiga berawan, dan hari keempat hujan. Contohnya seperti itu. Oke. Kemudian variabel random sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue. Kita akan membahas yang discrete terlebih dahulu. Jadi variabel random discrete berhubungan dengan kasus-kasus kejadian yang dapat dihitung. Maksud dihitung seperti ini bagaimana? Kita langsung ke contoh saja. Salah satu contoh variabel random discrete itu adalah jumlah mahasiswa, misalnya seperti itu. Nah, jumlah mahasiswa itu bisa kita hitung, yaitu 1 mahasiswa, 2 mahasiswa, 3 mahasiswa, dan seterusnya. Contoh lain, misalnya jumlah kendaraan bermotor yang lewat di suatu jalan, itu bisa kita hitung 1 motor, 2 motor, 3 motor, dan seterusnya. Oke. Kemudian contoh lain misalnya jumlah pengunjung di sebuah tempat wisata. Misalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang bisa dihitung seperti itu masuk ke dalam kategori variabel random discrete. Oke, beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait variabel random discrete adalah variabel random discrete akan memiliki fungsi massa probabilitas atau PDF dengan sifat berikut, yaitu rentang fx-nya berada di antara 0 dan 1, jumlahannya adalah sama dengan 1, dan untuk menghitung peluang A, maka itu adalah jumlahan dari fx, di mana x-nya adalah anggota dari kejadian A. Seperti itu. Oke, beberapa ukuran lain yang harus kita ketahui adalah harga harapannya. Misalkan X adalah variabel random discrete dan HX adalah fungsi dari X, maka harga harapan dari HX itu adalah jumlahan dari perkalian HX dikali Fx. Jika HX itu sama dengan X, maka itulah yang kita kenal dengan ekspektasi X, yaitu mu, yang kita kenal dengan rata. Selain itu, apabila Hx adalah sama dengan X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan, maka dengan menghitung harga harapan dari Hx tersebut, kita akan memperoleh nilai variansi dari X-nya. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Misal diberikan tabel fungsi peluang berikut, X-nya berjalan dari 0, 1, 2, 3 dengan Fx-nya tertera pada tabel. Kita diminta untuk menyelidiki apakah Fx tersebut merupakan PDF. Kemudian yang B, jika merupakan PDF, kita diminta menghitung min dan variansinya. Oke. Syarat sebuah fungsi menjadi PDF itu adalah jumlahannya harus sama dengan 1. Oke, kalau kita selidiki, ternyata jumlahan dari fx itu sudah sama dengan 1, maka fx di situ merupakan PDF. Kemudian yang B berarti bisa kita kerjakan untuk menghitung ekspektasi dari X, maka cukup kita jumlahkan perkalian antara X dan fx-nya yang sesuai. Jadi 0 kali 1/8, ditambah 1 kali 3/8, dan seterusnya, sehingga akan diperoleh harga harapannya adalah 1,5. Jika kita hendak mencari variansi X, maka kita cukup menghitung harga harapan dari X dikurangi harga harapan X-nya yang dikuadratkan. Secara gampang itu adalah 0 dikurangi 1,5, karena ekspektasi X-nya adalah 1,5, dikuadratkan dikali 1/8, ditambah 1, kurangi 1,5 kuadrat kali 3/8, dan seterusnya. Nanti akan diperoleh nilai dari variansinya. Oke. Nah, ini beberapa contoh fungsi peluang yang
bukan PDF atau bukan fungsi massa peluang ya. Oke, yang pertama kenapa dia bukan fungsi massa peluang? Karena ketika kita jumlahkan, jumlahnya adalah 9/8 dan itu lebih dari 1. Berarti syarat jumlahan fx sama dengan 1 itu tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, ini juga bukan merupakan PDF, walaupun dia jumlahnya sama dengan 1, tapi ada beberapa hal di situ, ada peluang yang nilainya negatif, dan ada peluang yang nilainya lebih dari 1. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi, dua syarat ini harus dipenuhi, yaitu jumlahannya sama dengan 1, dan rentang untuk fx harus antara 0 sampai 1. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke contoh kedua, misalkan ada variabel random x123 dengan fx sebagai berikut. Kita diminta menghitung nilai harapan dari x dan nilai harapan dari x pangkat 3. Ini sudah jelas merupakan PDF karena kalau kita jumlahkan sama dengan 1. Oke. Nah, harga harapan untuk x caranya sama, x kali fx 1 kali 0,3 tambah 2 kali 0,3 dan seterusnya. Kemudian jika hendak mencari ekspektasi dari x pangkat 3, maka cukup kita pangkatkan 3 di x-nya. Perubahannya hanya seperti itu saja. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya akan kita terangkan tentang variabel random continue. Kalau discrete berkaitan dengan hal-hal yang bisa dihitung, kalau continue berkaitan dengan hal-hal yang dapat diukur, atau bahasa gampangnya dengan hal-hal yang tidak dapat dihitung, 1, 2, 3, seperti itu. Ya. Contoh misal tinggi badan. Tinggi badan tidak bisa kita hitung tingginya 150 cm, 151 cm itu diukur, karena berbentuk interval. Oke, contoh lain, baterai laptop ini tidak bisa dihitung, tapi diukur, baterai HP ya. Kemudian waktu, itu tidak bisa dihitung, tapi diukur. Sebagai cara mudahnya, kita bisa mengambil analogi dalam pelajaran bahasa Inggris. Jika sesuatu itu ditanyakan dengan cara how many, misalnya, how many student in there, karena how many, maka dia berarti discrete. Tapi kalau sesuatu itu ditanyakan dengan how much, itu berarti continue. Misalnya, how much is your height? Berapa tinggi badanmu? Nah, itu maka dia termasuk variabel random continue. How much is your time? Berapa banyak waktumu? Nah, itu berarti dia continue. Karena kita tidak menanyakan waktu menggunakan how many. Nah, seperti itu. Beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait variabel random continue. Nah, cukup mirip dengan yang variabel random discrete, hanya fungsi jumlahan itu kita ganti dengan integral. Kenapa diganti dengan integral? Karena variabel random continue itu biasanya rentangnya berbentuk interval, bukan satu-satuan seperti itu, sehingga tidak mungkin kita jumlahkan satu persatu, tapi bisa kita lakukan dengan mengintegralkan. Oke, untuk mencari harga harapan juga cukup serupa, cukup kita ganti jumlahannya dengan integralnya. Seperti itu. Yang lain tidak ada perubahan yang cukup berarti. Oke, contoh 3 misalnya, tunjukkan bahwa fungsi distribusi eksponensial merupakan fungsi kepadatan probabilitas atau PDF. Oke. Nah, ini adalah pembuktiannya, misalkan fx-nya adalah seperteta eksponensial min x per theta, maka kita harus membuktikan bahwa integral dari ini, fungsi ini harus sama dengan 1. Dengan melakukan proses pengintegralan, kita akan peroleh ternyata integral fx itu sama dengan 1, sehingga betul bahwa fx ini merupakan PDF. Oke. Kemudian contoh lain misalnya IPK mahasiswa dipandang sebagai variabel random continue dengan fungsi kepadatan probabilitas seperti ini. Ya, X-nya itu adalah IPK, berada pada rentang 0 sampai 4. Nah, kita diminta menghitung harga harapan dari
IPK mahasiswa. Ya, caranya sama seperti biasanya, cukup kita kalikan X dengan fx-nya, cuman karena ini variabel random continue, kita tidak pakai jumlahan tapi pakai integral. Sehingga dengan melakukan proses pengintegralan, kita akan peroleh harga harapannya sama dengan 2. Seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan terkait variabel random, beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan, misalnya di sini Anda diminta untuk menyelidiki apakah fx ini merupakan PDF atau bukan, maka yang bisa kalian lakukan adalah dengan menghitung integralnya, karena di sini continue, integralnya adalah sama dengan 1, dan Anda diminta menghitung K-nya supaya dia menjadi PDF. Oke. Latihan soal berikutnya, diketahui fungsi massa probabilitas ini, Anda diminta menghitung harga harapan dari X plus 2 dan variansi dari X plus 2. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.